Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alfianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B1 non-reguler di IKIP Siliwangi, Cimahi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis maksim kesantunan dalam podcast Deddy Corbuzier bersama Rafael Smash. Judul pembahasan podcast yang saya ambil yakni mengenai salah satu podcast Deddy Corbuzier dengan Rafael Smash yang berjudul Rafael Seblak Gak Punya Uang Lagi Hidup di Jakarta Tapi Tuhan Tidak Tidur. Adapun tujuan kajian dalam podcast ini yakni untuk mengetahui penggunaan pematuhan maksim kesantunan dalam podcast Deddy Corbuzier. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yakni metode studi pustaka. Sumber yang diambil, sumber data dalam penelitian ini yaitu video podcast dari Deddy Corbuzier. Teknik pengumpulan data dengan cara teknik menyimak dan teknik mencatat. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diambil dan disimak serta dicatat, ditemukan bahwa terdapat penggunaan pematuhan maksim kesantunan dalam berbahasa dalam podcast Deddy Corbuzier. Terdapat kesantunan maksim kebijaksanaan, maksim pujian atau penghargaan, maksim kerendah hati atau kerendahan hati, dan maksim kesepakatan. Adapun analisis implikatur dalam acara podcast Deddy Corbuzier yang berjudul Rafael Seblak Gak Punya Uang Lagi Hidup di Jakarta Tapi Tuhan Tidak Tidur, di sini mendapatkan 3, yakni maksim kesepakatan, maksim pujian, serta maksim kerendahan hati yang saya lampirkan sebagai berikut. Pertama, ada maksim kesepakatan. Di dalam maksim kesepakatan ini terdapat 4 maksim kesepakatan di dalam podcast tersebut. Di sini ada 4 yang akan saya lampirkan, yang dibacakan atau diberikan contoh secara detail hanya 1 poin, di mana sebagai berikut. Pertama, wacana di bawah ini adalah analisis maksim kesepakatan yang ditemukan dalam video pada menit kedua, detik ke-28 sebagai berikut. Teksnya yakni Deddy Corbuzier. Smash masih ada. Smash di sini suatu komunitas atau grup yang dimaksud oleh Deddy Corbuzier. Rafael menjawab, masih ada, lagi mau ngeluarin single baru sekarang katanya. Kemudian analisis di sini dapat dilihat dari teks percakapan di atas antara Deddy Corbuzier dan Rafael mengenai tuturan di atas termasuk maksim kesepakatan, karena Rafael menyepakati dengan jawaban yang dituturkan oleh Deddy Corbuzier bahwa Smash masih ada dan akan mengeluarkan single terbarunya. Adapun mengenai maksim kesepakatan selanjutnya ada di menit ketiga, detik ke-35, kemudian maksim kesepakatan ketiga ada di menit ke-2, detik ke-52, kemudian maksim ke-4 yang terakhir ada di menit ke-8, detik ke-21. Teman-teman bisa lihat juga ya. Adapun yang kedua yakni maksim pujian, di mana terdapat 3 maksim pujian yang terdapat pada podcast tersebut. Yang saya sampaikan 1 contohnya dalam podcast ini, yakni wacana di bawah, di mana analisis maksim pujian atau penghargaan yang ditemukan dalam video pada menit ke-17, detik 30, di mana teksnya Deddy Corbuzier menyampaikan bahwa ini marketing tingkat dunia, launching boyband dengan seblak, kata Deddy Corbuzier. Nah, analisis di sini menyampaikan bahwa tuturan di atas termasuk maksim pujian penghargaan, karena Deddy Corbuzier secara tidak langsung memuji Rafael bahwasannya Rafael bisa menjadi launching boyband dan menjadi pencipta seblak gitu ya. Secara tidak langsung bisa menyimpulkan seperti itu yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier mengenai teks yang disampaikannya. Adapun 2 teks wacana yang disampaikan selanjutnya ada di menit ke-19, detik ke-57
serta wacana terakhir ada di video pada menit ke-20 detik ke-5. Itu mengenai maksim pujian. Selanjutnya kita ke maksim kerendahan hati. Nah, di sini terdapat satu maksim kerendahan hati, teman-teman, di mana wacana yang ada atau yang terdapat maksim kerendahan hatinya itu terdapat pada menit ke-3 detik ke-35. Teksnya atau percakapannya sebagai berikut. Deddy Corbuzier menyampaikan, tapi itu tuh ngebantu smash kalau lo balik, kata Deddy Corbuzier. Kemudian Raphael menyampaikan, mudah-mudahan iya. Deddy Corbuzier menjawab kembali, dengan lu terkenal sekarang, lu lucu, asik orangnya, jualan seblak juga, ini kan kayak freelance-nya, kata Deddy Corbuzier. Analisis yang dapat kita ambil dari percakapan di atas, bahwa tuturan di atas termaksud maksim kerendahan hati karena Raphael tetap rendah hati dengan jawaban mudah-mudahan iya. Terlihat dari maksim kerendahan hatinya dari jawaban Raphael yang menyampaikan mudah-mudahan iya. Seperti itu teman-teman mengenai maksim kerendahan hati. Dapat kita simpulkan dalam podcast Deddy Corbuzier bersama Raphael terdapat 3 maksim yang kita dapatkan, yakni maksim pertama maksim kesepakatan, kedua maksim pujian, dan yang ketiga maksim kerendahan hati. Kemudian ada pun hikmah yang dapat kita petik dari podcast yang berjudul Raphael Seblak tidak punya uang lagi hidup di Jakarta, tapi Tuhan tidak tidur. Di situ petikan maknanya kita dapat mengambil bahwa Tuhan telah mengatur segalanya, kita sebagai manusia tinggal berikhtiar serta berusaha semaksimal mungkin dan jangan lupa bertawakal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Hilmi Alfianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.